Dan di sini menunjukkan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai jari, dan kita wajib menetapkan demikian. Jadi kalau kita lihat di sini, pendeta Yahudi dan orang Yahudi, mereka sepakat menetapkan sifat-sifat jari bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sebagaimana terdapat dalam kitab Taurat. Kalau orang Yahudi, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tangan, jari, ini sifat Allah, wajah, dan yang lainnya. Setiap disebut nama itu kita wajib menetapkan. Wajib menetapkan. Kalau orang Yahudi menetapkan, apalagi umat Islam. Maksudnya umat Islam wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Seperti Allah di atas langit, sifat ulu, bersemayam di atas arsy, kita wajib menetapkan. Ini sifat Allah, wajib ditetapkan. Gak boleh kita takwil. Gak boleh kita katakan Allah itu ada di mana-mana, gak boleh. Ini kalimat kufur, kalimat sesat. Jadi kita harus menetapkan tentang semua nama dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, dalam riwayat Muslim disebutkan gunung-gunung dan pohon di atas satu jari. Kemudian Allah menggoncangkannya dan menggoyangkannya, dan Allah berfirman, akulah raja, akulah penguasa, aku adalah Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, Allah meletakkan semua langit di atas satu jari, tanah di atas satu jari, seluruh makhluk di atas satu jari. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan, arti ayat dan hadis ini menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib untuk mengagungkan Allah, kita wajib untuk mensucikan Allah dari semua hal-hal yang tidak layak dengan keagungannya. Dan orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dan orang yang mempersekutukan Allah, pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai jari, dan kita wajib menetapkan demikian. Jadi kalau kita lihat di sini, pendeta Yahudi dan orang Yahudi, mereka sepakat menetapkan sifat-sifat jari bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sebagaimana terdapat dalam kitab Taurat. Kalau orang Yahudi, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tangan, jari, ini sifat Allah, wajah, dan yang lainnya. Setiap disebut nama itu kita wajib menetapkan. Wajib menetapkan. Kalau orang Yahudi menetapkan, apalagi umat Islam. Maksudnya umat Islam wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Seperti Allah di atas langit, sifat ulu, bersemayam di atas arsy, kita wajib menetapkan. Ini sifat Allah, wajib ditetapkan. Gak boleh kita takwil. Gak boleh kita katakan Allah itu ada di mana-mana, gak boleh. Ini kalimat kufur, kalimat sesat. Jadi kita harus menetapkan tentang semua nama dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, yatwillahu azza wa jalla samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun thumma yatwi al-ardina bishimalihi thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Allah azza wa jalla akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu mengambil dengan tangan kanannya, dan Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis langit, dan Allah dengan tangan kirinya Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang lafaz thumma yatwil ardina bisimalihi, ini dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebab dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu dua-duanya adalah kanan. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu,
Mas-samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa kahardalatin fi yadi adikum. Dari Ibnu Abbas, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang diletakkan di telapak tangan Allah Ar-Rahman tiada lain hanyalah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan salah seorang di antara kalian. Artinya seluruh langit yang 7, seluruh bumi yang 7 itu diletakkan di tangannya Allah, di telapak tangannya. Diumpamakan seperti orang meletakkan biji sawi di tangannya. Berarti menunjukkan Allah itu maha besar. Dan masih banyak lagi. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab Tauhid. Ya. Kalau antum belajar kitab Tauhid itu di yang terakhir. Di bab yang terakhir, bab yang ke-67. Tentang ayat-ayat yang berkaitan bahwa Allah menggulung langit dan bumi. Ada berapa ayat? Saya sebutkan satu ayat aja. Tadi sudah di surah Az-Zumar. Antum lihat juga di surah Al-Anbiya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Yawma natwi as-samaa'a qatayyi sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yawma natwi as-samaa'a qatayyi sijilil kutub. Pada hari yang kami menggulung langit seperti orang menggulung lembaran-lembaran kertas. Digulung oleh Allah langit ini. Qatayyi sijilil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan itu dan kami akan kembalikan. Wa'dan 'alaina sebagai janji atas kami inna kunna fa'ilin dan kami akan melakukan demikian.